Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Puput Pratamuwati dari kelas PS3A Politeknik Negeri Semarang, jurusan Akuntansi Prodi Perbankan Syariah. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa itu zakat produktif? Zakat adalah isim besar dari kata zakah, yaitu zakah yang memiliki makna berkah, tumbuh, bersih, baik, dan berkembang. Sedangkan kata produktif berasal dari kata menghasilkan atau memberikan banyak hasil. Sehingga zakat produktif sendiri adalah zakat yang diberikan kepada penerimanya atau mustahik sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha. Tentang zakat produktif terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 277 yang artinya, sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tiada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Quran Surah Al-Baqarah ayat 277. Tujuan dari zakat ini adalah membangun dan mengembangkan tingkat ekonomi dan produktivitas mustahik, terutama bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan. Pengelolaan zakat sendiri yang baik dan benar, serta pendistribusian yang maksimal akan memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian mustahik. Produktif mengandung masalah besar yang akan kembali kepada para fakir dan miskin. Begitu juga kepada para muzaki, karena uang yang mereka berikan tetap utuh, sedang labanya akan terus berkembang dan mengalir. Mereka membayar zakat dengan jumlah tertentu yang terbatas dan dalam waktu yang terbatas. Tetapi walaupun begitu, bermanfaat terus mengalir tanpa mengurangi harta tersebut. Dengan demikian, pahala mereka akan terus mengalir seiring dengan mengalirnya manfaat. Zakat yang diberikan kepada mustahik dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi mereka jika digunakan dalam kegiatan produksi. Penggunaan zakat sendiri secara produktif akan membutuhkan perencanaan dan pelaksanaan yang matang, seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan pekerja, dan kekurangan lapangan kerja. Dengan munculnya masalah tersebut, maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat produktif tersebut. Pengembangan zakat produktif tersebut dilakukan dengan melalui dana zakat sebagai modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya mustahik dapat mengelola atau membiayai kehidupan secara konsisten. Sehingga dengan adanya dana zakat ini, masyarakat miskin dapat memperoleh penghasilan yang stabil. Setelah itu, mustahik dapat meningkatkan usaha. Dengan meningkatkannya usaha tersebut, maka mustahik dapat mengembangkan usaha, serta mereka dapat menyisihkan sebagian penghasilannya untuk ditabung. Bukan hanya pemberian modal usaha saja, tetapi mustahik juga diberikan pembinaan. Dengan pembinaan tersebut, mustahik tidak hanya memahami teknik dan kemampuan dalam berwirausaha, tetapi mereka juga diberikan pemahaman dalam mengatasi berbagai masalah yang nanti akan mereka alami di dalamnya. Sehingga hal tersebut dapat mengurangi terjadinya kerugian dan kebangkrutan terhadap usaha yang telah dijalankan oleh mustahik. Pembinaan juga diimbangi dengan pendidikan para mustahik. Mereka tidak hanya diberikan pemahaman berwirausaha, tetapi mereka diberikan juga pendidikan agama, sehingga mustahik dapat memahami bahwa mereka juga memiliki kewajiban sebagai seorang hamba untuk beriman, beribadah, bekerja, dan berikhtiar semaksimal mungkin yang mereka bisa. Dengan begitu, diharapkan segala praktek yang dilakukan oleh para mustahik
terhindar dari segala sesuatu yang diharamkan oleh agama, serta bukan hanya mendapatkan penghasilan yang halal, tetapi juga berkah. Oleh karena itu, zakat produktif ini sangat penting sekali di dalam masyarakat. Karena dengan berkembangnya usaha kecil menengah melalui zakat tersebut, diharapkan usaha mustahil dapat berkembang dan menyerap tenaga kerja. Dengan banyaknya usaha yang dapat menyerap tenaga kerja, hal tersebut dapat mengurangi tingkat pengangguran. Berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat dan diikuti oleh pertumbuhan produksi. Dengan meningkatnya pertumbuhan sektor produksi, inilah akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara juga meningkat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.